Komitmen besar PKS, jalan mulus Anies menuju kursi presiden. Bukan sekedar buat kekuasaan, politik itu buat dakwah agar beliau bagus menata DKI. Oke. Dibanding dekat-dekat aja kayak saya. Dibanding Ahok, tepat agak dekat. Dibanding gubernur sebelumnya, wawasan berpikirnya agak dekat. wawasan berpikirnya luas. Ya kan, bijak, cara bicaranya bagus, nggak marah-marah, nggak ngata-ngatain. Terpolarisasi ini. Setahu saya bukan cuma saya yang memasang fotonya Habib Rizik, bisa dilihat di tempat lain. Nah, justru itu Bang. Partai lain. Itu yang perlu kita eksplorasi. Artinya tadi saya meminjam kalimatnya Mas Hadi tadi, sesuatu yang suci itu dikotori. Nah, tapi tetap yang suci itu kalau benar-benar tulus dan ikhlas, itu tidak galak-galak, marah-marah, nggak karuan, ya kan? Nah, tidak ada unsur terpapar korupsi. Lebih santun dari Ahok. Lebih Ahok dan tidak ada terpapar korupsi. Kalau memang ada terpapar sedikit aja dicacat, pasti hancur dia. Jadi kita percaya, saya subjektif percaya sama Anies. Dia tidak korup. Pinggirkan. Mic-nya agak dekat tuh. Ya, begitu. Itu. Jadi metafor mobil mogok dan lain sebagainya itu ya pada akhirnya memang bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi siapapun yang kemudian memang tidak identitas bahwa kita partai Islam yang lain, itu buat saya ada sesuatu yang positif sehingga demokrasi kita menjadi lebih sehat. Tetapi bahwa menggunakan agama sebagai alat untuk mendikotomi ya tidak boleh. Rizik juga untuk tidak lagi bersama PKS kan juga masih ada berdasarkan pengalaman yang terjadi dengan Prabowo misalnya. Kan orang kan belajar dari masa lalunya, kecuali kalau memang mau mengulang. Oke, itu banyak jebakan Batman-nya. Yang kedua, seringkali ongkos politik yang diberikan oleh teman-teman ormas itu sering tidak dianggap dan cenderung dilupakan. Itu yang saya sebut sebagai sebuah kemirisan. Ketimbang selalu mengunyah isu-isu keagamaan yang kemudian tidak mungkin kita menang, apalagi dititipkan pada orang yang belum tentu memperjuangkan. Oh, apa ya? Di luar pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradabnya apa? Dia udah menyinggung. Akhirnya kita ya manusia Pancasila ya tentu soal adab itu dikaji. Lihat kinerja, masyarakat melihat hasil karya. Jadi tanpa perlu gemar-gemor kemudian mengukuhkan diri sebagai calon presiden, toh itu pun belum bisa dilakukan. Lebih dalam lagi ini sikap ideologis, ya kan? Yang berubah itu kan sikap pragmatis. Sikap ideologis kan nggak berubah, karena ya saya di dalam di luar sama aja. Mungkin kalau saya lebih lama di dalam lebih bagus lagi zikir. Jauh katanya. Ini Bang Penny jauh nggak itu Bang Panda? Popong. Itu tadi analisisnya, kebohongan yang tersebar. Nggak relevan gitu loh. Mau kita bahas itu nggak relevan. Kenapa? Terus nggak nih musuhnya Anies Baswedan sebagai lawan tanding yang saat ini sebagai satu-satunya tokoh di luar kekuasaan politik yang akan melawan siapapun yang nantinya akan diusung oleh Jokowi dan akan diusung oleh PDIP. Disitulah pertarungan yang sesungguhnya nantinya. Semua orang tahu bahwa itu Ganjar, tetapi tidak berhadapan-hadapan. Nah, jadi saya agak menyalahkan tadi ketika disebutkan tidak berhadapan-hadapan, karena dengan itu jadi berhadapan-hadapan, sehingga Torik atau tadi siapa yang bikin gambar adu perspektif malam ini? Oleh Jokowi sepertinya akan dihadapi oleh Habib Rizik. Nah, itu Pak yang kita baca dari jauh Pak. Memang harus begitu. Karena bicara tentang 2024 adalah bicara tentang bagaimana mengamankan kepentingan politik secara umum. Nggak benar begitu, nggak adil begitu. Begitu juga kalau Anda ingin tahu siapa seorang Habib Rizik Syihab. PKS belum ada rencana gandeng Habib Rizik di Pilpres 2024. Ketua DPP PKS Mardani Alisera buka suara soal peluang menggandeng Habib Rizik Syihab pada Pilpres 2024. Mardani menilai Habib Rizik mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan di 2024. Habib Rizik punya kebebasan dan kemandirian untuk buat keputusan, kata Mardani kepada wartawan di acara Total Politik di Warung Wow KWB Kalibata, Jakarta Selatan Minggu 24 Juli. Dia mengatakan PKS belum membicarakan teknis 2024, belum ada pembicaraan yang sifatnya struktural, ucap Mardani. Mardani juga belum mengetahui apakah keluarnya Habib Rizik akan membawa keuntungan bagi PKS. Namun kata Mardani, bebasnya Habib Rizik akan muncul keberkahan tersendiri. Kalau keluarnya Habib Rizik saya tidak tahu, kan baru keluar. Kalau di 2019 saya tidak bikin exit poll. Saya pribadi merasa banyak sekali keberkahan beliau secara pribadi, pungkas Mardani Alisera.